Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada siang hari ini yang sangat cerah ini, marilah kita berdoa dulu terlebih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sekarang sudah menyempatkan sekolah pada siang hari ini yang cerah. Mungkin saja langsung saja kita memulai penjelasan pada siang hari ini, yaitu tentang membahas masalah kalam dalam ilmu nahwu. Secara teori, ilmu kalam ini merupakan ibu dasar daripada ilmu nahwu tersebut. Jadi kalau diibaratkan ataupun kalau misalkan kita realisasikan bahwasanya ilmu nahwu ini sama halnya seperti, bisa dikatakan seperti ibu. Yang mana bapaknya mana? Pasti ada ibu, pasti ada bapak dong seharusnya. Nah, bapak tersebut yaitu adalah ilmu sorof, yang mana yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, kan seperti itu. Yang mana bapaknya ini yaitu adalah ilmu sorof. Jika kita misalkan kita realisasikan pada dunia nyata saja, jika ada seorang bapak ataupun ibu, itu kan pastinya kita harus memproduksi, itu adalah seorang anak. Itu anaknya apa? Kalau misalkan kita lihat dari pelajaran sekarang, itu anaknya apa? Yaitu bisa membaca suatu hal ataupun bisa tanda kutip dengan bahasa Arab yang tidak mempunyai harokat ataupun makna, seperti itu. Langsung saja membahas permasalahan kalam. Kalam di sini ada yang tahu apa definisi dari kalam tersebut? Enggak tahu ya? Oh iya, ayo saudara Patli. Apa yang dimaksud dengan kalam? Menurut Jurumi aja kali ya. Baik. Dari Jurumi itu terdapat bahwa kalam itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, yang saya tanyakan bukan bagian, akan tapi definisi. Oh iya. Definisi kalam itu kalimat. Kalam itu adalah kalau misalkan kita mengajar pada kitab Al-Jurumiyah, kalam itu adalah kalamu wa lafdzun murakkabun mufidun bil wati, yaitu lafaz ataupun kalimat yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih yang mempunyai makna yang berfaedah serta berbahasa Arab. Seperti ini. Kalam. Jadi kan kalam itu adalah lafaz. Pertama, itu bagiannya ada apa saja sih? Bagiannya itu ada 4. Yang pertama, itu ada lafaz. Yang kedua, itu murakkab. Yang 3, mufid. Yang keempat, itu adalah wadok. Apakah kalian sudah pada tahu apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid ataupun wadok? Jelas belum tahu ya, karena kita ini baru belajar tentang permasalahan kalam. Oke, baik. Lafaz itu adalah jelas. Bahasa Indonesia aja. Jelas. Yaitu jelas dalam artian apa? Jelas dalam artian huruf hijaiyah, jelas dalam artian kosakata, dalam jelas artian tutur bahasa, seperti itu. Contoh seperti koma zaidun. Koma zaidun apa artinya? Koma berdiri, zaidun siapa Zaid? Berdiri, zaidun siapa Zaid? Ini kan sudah jelas bahwasanya ini pun juga sudah bahasa Arab. Ini pun sudah jelas bahwasanya Zaid itu berdiri, seperti itu. Langsung saja beranjak kepada murakkab. Apa sih murakkab? Itu kalimat yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya
seperti Ro'aitu Amron. Ro'aitu Amron. Ro'aitu melihat siapa saya? Amron kepada Umar. Saya melihat Umar. Jadi permasalahan tentang masalah dua kalimat yaitu adalah Ro'aitu ini satu kalimat, Amron ini dua kalimat. Seperti itu. Contoh kita lihat pada kacamata di kalimat koma Zaidun. Koma ini satu kalimat, Zaidun ini satu kalimat. Jadi yaitu dua kalimat. Seperti itu. Jadi yang namanya murakkab itu adalah tersusunnya dua kalimat atau lebih. Kalau misalkan hanya sekedar koma saja, maka ini tidak disebut dengan murakkab karena termasuk satu kalimat. Seperti itu. Paham? Paham. Mufid. Apa sih yang kita katakan dengan mufid? Yaitu adalah orang yang berbicara dan lawan yang berbicara itu sama-sama mengerti. Contohnya ada yang bisa dikasih contoh? Oke, nggak ada. Contohnya, contohnya Ja'a Akmalun. Ja'a telah datang. Akmalun siapa? Akmal ada yang tahu apa itu bahasa Arab sekolah? Apa? Madrasati. Ja'a datang. Akmalun siapa? Akmal fil madrasati, di sekolahan. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari papan tulis ini, bahwasanya Akmal ini datang kemana? Itu adalah ke sekolahan. Seperti itu. Saya paham tentang kalimat tersebut. Pastinya yang saya bicarakan itu jelasnya paham. Seperti itu. Seperti itu saja. Gak usah dibawa bingung seperti itu kan? Oke. Waduk. Apa yang dinamakan dengan waduk? Waduk itu adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Jadi jika ada kalimat yang hurufnya tersebut bukan termasuk dari huruf hijaiyah, maka kalimat tersebut tidak bisa dinamakan dengan waduk karena bukan termasuk huruf hijaiyah. Contoh, Ja'a Akmalun, datang Akmal. Datang Akmal ke sekolah. Jadi walaupun ini sama artinya dengan yang atas, akan tetapi kalimat ini bukan dari termasuk huruf hijaiyah, maka tidak bisa dinamakan dengan waduk karena bukan huruf hijaiyah. Seperti itu. Penjelasan dari sini ada yang ingin bertanya? Belum ya? Oke. Lanjut saja biar untuk bisa manajemenkan waktu dan untuk bisa mempercepat waktu juga. Karena saya tahu teman-teman semua ataupun dari anak aliyah ini pasti ingin memegang HP untuk memain sosmed. Seperti itu kan? Nah, sekarang merujuk pada komponen. Apa saja sih komponen-komponen dari kalam? Itu ada 3. 1. Isim. 2. Fi'il. 3. Huruf. Apa yang dinamakan isim? Itu adalah kalimat yang mempunyai makna yang tidak bersangkutan pada benda. Contoh, al-masjidu. Masjid.
Yaitu masjid ini kenapa bisa dikatakan isim? Karena masjid ini mempunyai makna. Yaitu maknanya ya udah masjid seperti itu kan. Masjid apa? Masjid ya tempat orang beribadah, tempat orang bersolat, tempat orang berzikir dan lain-lain. Pun juga apa ciri-ciri dari isim tersebut? Ciri-cirinya itu ada 4. Sebagaimana dalam Alfiyah Ibnu Malik yang dikarang oleh Said Ibnu Malik sendiri, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal, yaitu ada 4: al, tanwin, khafat dan huruf khafat. Al, tanwin, khafat dan huruf khafat bisa kita contohkan pada al-masjidu. Al-masjidu apakah bisa dikatakan isim? Jelas bisa. Karena apa? Karena di sini udah ada tandanya, yaitu al. Jika ada kalimat berbahasa Arab yang didahului dengan al, maka jelas kalimat tersebut itu adalah kalimat isim, seperti itu. Yang kedua, tanwin. Contoh, Zaidun. Zaidun. Mana syarat atau ciri-ciri dari isim tersebut? Itunya adanya tanwin di sini, adanya pun, adanya Zaidun. Apakah bisa dibarengkan dengan al? Tidak bisa, karena tanwin dengan al itu adalah soker. Soker itu apa sih? Berlawanan, tidak bisa digabung. Contoh yang saya kasih contoh lah, kita sudah paham bahwasanya tanwin dengan al itu tidak bisa digabung. Kita mencari kemanapun di Al-Quran pun, di hadis pun, ataupun di pendapat-pendapat yang berbunyi bahasa Arab, tanwin dengan al ini tidak akan sampai hari kiamat tidak akan bisa digabung seperti itu. Khafat. Apa sih khafat? Khafat itu adalah harokat akhir pada kalimat. Khafat itu adalah kasroh. Seperti itu. Jika ada khafat pada kalimat berbahasa Arab, maka tersebut itu adalah kalimat isim. Lanjut, huruf khafat. Huruf khafat ada berapa? Huruf khafat itu ada 13. Itu adalah min, ila, an, alaf, yuruba, ba, kaf, lam, huruf qasam. Huruf qasam ada berapa? Ada 3, yaitu waw, ba, ta. Waw, ba, tanya itu apa? Itu adalah waw sumpah, ta sumpah, waw, dan ba sumpah. Contohnya apa? Contohnya wallahi, wal asri, walaili, dan banyak sekali di Al-Quran tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan huruf khafat. Ini adalah waw sumpah, waw qasam. Ini V-nya ini adalah huruf khafatnya, yaitu adalah termasuk dari 10 ciri tersebut seperti itu. Katlukat. Mungkin dari pembahasan ini adakah yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke. Dari Persilawati nanya apa? Ada berapa macam kalimat ilmu kalam? Oke. Kan tadi saya jawab ya, izin jawab. Saya tadi sudah menerangkan bahwasanya kalam itu ada berapa sih? Kalam itu ada 4, yaitu adalah lafaz, murakkab, mufid, dan wadhu. Kalau kita itu adalah referensi dari Al-Jurumiyah, yaitu berbunyi al-kalamu huwa lafzun murakkabun mufidu bi wadhin, yaitu lafaz atau kalimat yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih yang memberikan faedah serta berbahasa Arab. Seperti itu, saudari Uni. Paham? Jelas? Oke. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan pada minggu yang akan datang. Jadi saya sekarang bergantian, saya yang nanya kepada kalian semua. Nanyakan tentang huruf khafat. Saudara Akmal. Iya, saya Pak.
Ada berapa huruf wafat dan sebutkan huruf wafat tersebut. Huruf wafat ada 10 Pak. Ya, apa saja? Min, ila, an, alat, birubat, kaflam, ma, huruf wasal. Huruf wafat ada berapa? 3. Apa saja? Wah. Gak tahu Pak. Itu ada 3. Itu wau, ba, dan ta. Tapi bukan wau, ba, ta huruf hijaiyah yang kita kenal, tapi wau, ba, ta huruf sumpah seperti itu. Nah, ini Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kesimpulan yang kita ambil dari materi sekarang yaitu adalah ilmu nahwu itu penting untuk diri kita, dan cara untuk bagaimana kita merealisasikannya itu ada dengan cara kita belajar, dengan cara kita mempraktekkan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi sebelum kita tutup dalam pelajaran pada siang hari ini yang sangat cerah ini, walaupun sekarang ini musim-musim mendung, tapi sekarang diberikan kecerahan oleh yang di atas, kan seperti itu. Marilah kita absen terlebih dahulu. absen. Mungkin sebelum kita tutup pada siang hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Saudara Fadli Khalil Afandi. Iya. Akmaluddin Murdani. Hadirin Pak. Pak Agung Suryawan. Hadir. Umi Rosilawati. Hadiro. Lia Fitriani. Hadiro. Nabila. Hadiro. Fatmawati. Hadiro. Oke. Terima kasih semuanya udah pada sekolah pada siang hari ini. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.